Selamat siang Bapak, Ya. Perkenalkan saya Kiki dari Telkom Akses Malang. Lihat sowan ke Bapak ini pengen mendengar Bapak cerita tentang Bapak dulu. Seperti apa pengalaman Bapak di zaman dahulu Bapak. Sebelumnya Bapak atas nama siapa Pak? Bapak atas nama Bapak Marianto. Marianto. Ya. Asli kota kelahiran Ponorogo ya. Oke. 4 bulan 3 1950. Tahun 1950. Ya. Terus bergabung dengan TNI mulai 6970 di Batalion 513. Oh, 513. Ya, itu perkenalan saya itu. Dulu kan Bapak awal di tahun berapa Pak kalau tadi? 70. 70. Ya. Itu langsung di batalion itu Pak? Iya, langsung Masuk di Batalion 513. 513 Ya, di Lawang itu. di Lawang. Yang sekarang ditempati PM itu. PM sekarang seperti Oh, PM ya, Detasemen tahu. Polisi Militer sekarang. Kalau dulu adalah di masih Batalion 513 di tempat saya pertama Bapak. Bapak. Jadi pertama bertugas langsung di situ ya Pak ya? Langsung di 513 Lawang. 13 Lawang. Lalu apa ada pernah pindah-pindah kota Bapak? Tugas Ya. di mana gitu? Beda bergabung dengan 527 di Probolinggo. Probolinggo. Ya itu latihan lomba kodam, Bapak pindah ke 527. Kurang lebih 1 tahun itu ya. Pindah lagi ke 512 di Malang sini. Iya. Dalam rangka lomba kodam itu pindahnya itu. Pindah-pindah. Ya. Lalu nggak pernah ke luar Jawa Pak? Ya, pernah keluar dari kota Lawang ke Satgas Pomat Jakarta. Jakarta. Ya. Berapa Kurang lama lebih Pak 1 itu? tahun 1 itu. tahun. Nah, kembali lagi ke Batalion lagi ya. Balik lagi ke Singosari tadi. Ya, di Lawang. Di Lawang, oh iya. Ya. Setelah itu dilebur, Iya. batalnya dilebur pada waktu itu. Oh. Ya. Langsung menjadi Brigade 2 KTDAD. KTDAD. Iya. KTDAD itu kepanjangannya apa Pak? Kalau boleh tahu. Kesatuan Tempur Dasar Angkatan Darat. Kesatuan Tempur Dasar Angkatan Darat. Ya. Kesatuan Tempur Dasar Angkatan Darat, tempatnya di Singosari. Singosari. Ya. Lalu yang paling jauh Pak, di mana Pak kalau misalnya? Nah, setelah tugas? Brigade 2 terbentuk,
Di situ dari beberapa batalion bergabung menjadi satu, latihan, akhirnya 75 berangkat ke Timur Timur. Ke Timur Timur tahun 1975. Ya, 75 sampai 176 ya, 1976 ya. Itu Bapak berangkat ke Timur Timur itu. Kembali lagi ke brigade lagi ya. Berarti di Timur Timur selama 1 tahun aja ya Pak ya? 1 tahun. 1 tahun. Ya. Bisa diceritakan Bapak selama di Timur Timur, maksudnya perbedaan antara di luar Jawa sama di Jawa itu seperti apa Pak? Ya begini, kalau Timur Timur kan bukan Indonesia pada waktu itu. Bapak masuk pertama 75 itu masih Timur Timur masih banyak dikuasai Bertilin sama si, kalau kita kan Belanda. Ya. Dia adalah orang Portugis itu. Portugis. Jadi Bapak bertempur dengan Bertilin dengan Portugis itu waktu 75. Ya. Berarti mereka masih diserang sama Portugis ya Pak? Iya, masih ada pada waktu 75. Nah, yang perlu diketahui, karena apa, nama veteran itu adalah tentara yang berperang dengan tentara negara lain. Berarti pada waktu 75 itu kan masih ada Portugis. Jadi Bapak termasuk musuh Bertilin dengan Portugis itu selama 1 tahun. Nah, bisa diceritakan Bapak pengalaman yang mungkin menurut Bapak paling berkesan saat melawan Portugis itu seperti apa Pak? Maksudnya? Yang paling nggak bisa dilupakan gitu loh Pak? Ya. Yang paling menarik atau? Ya memang namanya bertempur ya, kita ya membela diri ya. Kalau tidak dibunuh ya kita bunuh pada waktu itu. Ya jadi pada waktu 75 itu masih kita berhadapan-hadapan, kalau yang 75 ya. Saling tembak menembak gitu, menembak itu. Nah, makanya namanya veteran itu yang berperang dengan tentara negara lain. Seperti contoh, Indonesia dulu pernah ke Irian itu dengan Belanda masih ya. Indonesia dulu pernah ke Kalimantan itu dengan Malaysia masih bergolak itu. Itu yang perang yang pertama itu adalah seperti Timur Timur itu adalah tentara Indonesia berperang dengan tentara negara lain. Itu namanya veteran. Dan veteran itu ada di seluruh dunia, bukan Indonesia saja. Seluruh dunia Pak ya, karena memang tentara yang perang dengan tentara negara lain. Itu namanya veteran. Itu. Yep. Ya selain berperang kita ya rakyat masih ketinggalan itu kita didik pada waktu itu. Yang tadinya tidak mau mandi, kita mandi, dipelajari untuk apa ya, biar bersih, biar rapi, itu seperti itu. Orang Timur Timur kan parlente seperti itu kalau dengan tentara Indonesia. Kalau kita tidak ya kita dibunuh kalau kita lengah. Iya Pak. Itu. Pengalaman Bapak yang membuat Bapak tidak bisa dilupakan itu Pak, misalnya saat berperang atau saat pindah-pindah tugas Bapak yang paling berkesan untuk Bapak? Yang paling berkesan ya pada waktu tugas di Timur Timur itu Pak ya, yang paling jadi berkesan. Kita sering diadang ya, sering ketemu langsung. Kalau 75 berhadapan gitu kita ya. Berarti senjata ketemu senjata gitu Pak? Bagaimana? Senjata ketemu senjata gitu kalau misalnya? Iya ya, tembak-tembak situ, nembak kita nembak situ. Yang 75 itu langsung berhadapan itu gitu. Jadi pengalaman yang tidak bisa dilupakan ya seperti itu. Jadi kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Besar, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kita masih diberi keselamatan sampai sekarang. Dan Bapak kembali ke Timur Timur 3 kali. 3 kali Bapak? Iya. Di tahun berapa aja Pak itu? 75. 75 ya, setelah 75 kembali latihan, kembali lagi Indonesia latihan, kembali lagi sampai 3 kali ya. Sampai 3 kali Pak? Iya. Peran pemuda saat masa itu seperti apa Pak? Peran pemuda pada waktu masa itu ya, kita tuh negara kita kan negara perjuangan ya. Gitu. Negara kita bukan negara hadiah. Negara kita adalah negara perjuangan. Suatu contoh, para pahlawan yang dulu adalah pejuang semua itu. Ya, pejuang tidak mengharapkan sesuatu, dia berjuang untuk merebut kemerdekaan ini. Karena negara kita kan bukan negara hadiah.
negara perjuangan. Nah, itu tadi para waktu pemuda itu ya kompak. Jadi kita berangkat ke Timur itu para pemuda juga mendukung pada waktu itu ya. Itu yang pertama. Jadi kalau dibandingkan dengan pemuda sekarang, saya kira sama ya. Kita pemuda generasi penerus bangsa itu tinggal mengisi kemerdekaan sesuai profesinya masing-masing. Oh, siap, Pak. Itu. Lalu menurut Bapak, pemuda saat ini tuh bedanya sama pemuda zaman dahulu tuh seperti apa, Pak? Ya kalau pemuda Indonesia adalah Bapak tadi sudah bilang ya, Indonesia bukan negara hadiah. Tapi kalau Indonesia kita merebut kemerdekaan. Merebut kemerdekaan untuk jangan sampai kita dijajah. Jadi jiwa pemuda pada waktu itu ya betul-betul semangatnya tinggi pada waktu perjuangan 45 maupun pada waktu Bapak Timur itu. Jadi satu komando. Jadi sama-sama punya tekad satu untuk merebut Indonesia. Merebut Indonesia dan Indonesia harus merdeka. Harus merdeka. Lalu yang menurut Bapak perbedaan pemuda dulu sama sekarang itu apa, Pak? Ya saya kira zaman sekarang zaman apa ya, komunikasi sudah apa ya, sudah banyak ya. Kalau dulu kan belum ada komunikasi. Ya. Jadi masih saling berpengaruh, saling kalau sekarang kan sudah modern. Tapi jiwanya tetap sama. Jiwanya tetap sama ya, Pak? Ya. Lalu ada nasihat atau pesan-pesan ya, Pak, untuk pemuda Indonesia, Pak? Ya saya kira pemuda generasi penerus bangsa itu apa yang telah diperjuangkan para pendahulu, para pahlawan dulu ya. Jadi kita harus tetap menjaga Indonesia tercinta ini, Indonesia yang sudah merdeka ini ya. Kita harus menghormati, memperingati tiap tahun sekali, dan kita mengisi kemerdekaan itu. Jangan sampai Indonesia tercerai-berai lagi ya. Jadi tetap Indonesia satu sampai kapanpun. Itu harapan Bapak untuk pemuda sekarang ini dan generasi terus bangsa sesuai profesinya. Sesuai profesi masing-masing gitu ya, Pak. Tapi tetap punya satu misi, Satu misi ya. Satu untuk menjaga Indonesia. Untuk menjaga Indonesia dan mengisi kemerdekaan sesuai profesinya masing-masing. Siap, Bapak. Ya saya kira Bapak menilai zaman dahulu dengan sekarang itu untuk masa komunikasi yang dikoordinasikan oleh Telkom tadi, saya kira lebih maju, lebih profesional daripada yang dulu ya. Dan perlu diketahui, kembali ke tentara tanpa komunikasi kita tidak bisa menghancurkan musuh. Nah, telekomunikasi juga seperti itu, dibutuhkan oleh siapapun di Indonesia ini. Harus betul-betul pertahankan dan betul-betul profesionalisme di bidangnya itu harus didalami gitu. Jadi tapi sama ya, orang umum maupun tentara. Bapak tadi ngomong berkali-kali, kita adalah tinggal mengisi kemerdekaan, mempertahankan Indonesia tercinta ini, jangan sampai tercerai lagi ya gitu. Ya barak itu. Barak ya? Barak tidurnya satu gitu loh. Oh iya. Oh, tentara itu. Ketika di barak itu kan seru, Pak ya? Loh iya. Bangunnya bareng gitu. Iya, bangun bareng, makan bareng apa adanya. Sini peluru, senjata, tinggal berdiri gitu toh. Jadi tentara jangan sih lihat seperti Mbah Marianto sekarang, soro bener ini, ndak omong kosong. Dosanya ya banyak, kita udah seperti itu membunuh orang banyak kali, tapi kan musuh. Ya. Kalau di sini ya kita sabar diem gini ya. Tapi kalau dulu ya, dan ini dua arah semua ini. Ini seperti Kiki, seperti apa Didi, seperti yang marilah apa
Pak Marianto ngomong tadi sesuai profesinya. Kita sama-sama berjuang sesuai profesi ya. Seperti Kiki seperti ini juga berjuang. Nanti untuk disebarkan di khalayak ramai dalam rangka Hari Pahlawan untuk cinta tanah air. Itu. Betul, Pak. Itu dari Pak Marianto itu. Maka dari itu Pak Marianto ngomong bahwa negara Indonesia itu adalah bukan negara agama, negara Pancasila yang berketuhanan ya. Agama apapun boleh di bawahnya, diayomi ini. Jadi bukan negara agama. Jadi kalau dulu pada waktu Pak Harto P4 ada itu, ya harus hafal Pancasila. Jadi selain kita hafal juga untuk generasi penerus bangsa seperti Kiki, seperti Anda semua itu harus betul-betul. Jadi tadi menyponsori kalau adik-adik kita ada hafal Pancasila lah, itu bagaimana? Negara kita bukan negara agama, negara Pancasila untuk dasar. Jadi harus hafal itu. Tapi saya kira seperti Anda, Kiki, seperti cinta tanah air jati ya. Itu Kiki. Cinta, Pak. Saya, Pak. Pahlawan itu apa? Bagaimana? Makna dari pahlawan, arti dari pahlawan itu menurut Bapak? Pahlawan ya adalah pejuang bangsa. Pejuang bangsa yang tadi Bapak ngomong. Bangsa Indonesia itu bukan negara perjuangan, bukan negara hadiah. Kita merebut kan kita juga membawa korban ya, membawa korban. Yang ada tentara yang berjuang pada waktu itu adalah yang gugur adalah namanya pahlawan bangsa. Pahlawan itu adalah pejuang. Itu jawabnya. Baik Pak Marianto, terima kasih Bapak untuk nasihatnya, untuk ceritanya Bapak. Ini sangat menginspirasi kita semua Bapak. Semoga jadi bahan semangat kami Bapak untuk lebih menjaga Indonesia, lebih untuk memperjuangkan bangsa Indonesia juga. Ya itu kewajiban anak muda sekarang, generasi penerus bangsa, generasi yang mencintai Indonesia yang betul-betul harus merdeka selamanya, itu harus betul-betul kompak dan betul-betul cinta tanah air gitu ya. Siap Bapak. Jangan sampai terpengaruh dari orang-orang yang tidak menyenangi negara tercinta ini. Kita harus cinta tanah air, apapun yang terjadi. Siap Bapak. Dari saya. Siap Bapak. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Ya. Saya tutup ya Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.